Sahabatku di dalam Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, agungkanlah namanya yang kudus. Dialah kekuatan dalam kesesakan, sangat terbukti. Karena itu, mari beribadah kepadanya. Kita menyembah dan memuliakan Tuhan dengan pujian, suara Yesus ku dengar. Pujian ini mengajak kita untuk datang kepada Yesus, menyerahkan seluruh beban kita kepadanya. Dia akan memberi kelegaan. Firman akan menuntun kita. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami dengan firman-Mu, supaya kami hidup dari dan di dalam kebenaran firman-Mu. Dan karena itu, pakai hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman, dan semua yang mengikuti dimanapun berada, diberkati dan jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Markus pasal 5 ayat 21 sampai 24. Begini dikatakan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, tema renungan hari ini adalah perjuangan iman seorang ayah. Setiap orang tua yang mengasihi anak-anak, manakala anaknya mengalami pergumulan apa saja, antara lain pergumulan sakit, orang tua pasti dengan berbagai daya upaya akan berjuang untuk mendapatkan pengobatan supaya anaknya sembuh. Itulah yang dilakukan oleh seorang ayah yang bernama Yairus. Di tengah kesibukannya sebagai kepala rumah ibadat yang mengatur administrasi dan segala kegiatan peribadahan di sinagoge tiap hari, dia tidak melalaikan tanggung jawab terhadap keluarga, khususnya kepada anak yang lagi sakit. Ia berjuang untuk mendapatkan pertolongan di tengah berdesak-desakan kerumunan orang banyak. Yairus berupaya menerobos untuk berjumpa dengan Yesus. Ia tersungkur di depan kaki Yesus dan bermohon dengan sangat agar Yesus datang ke rumahnya, meletakkan tangan atas anaknya perempuan yang sakit hampir mati,
supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 22 dan 23. Yairus sebagai seorang pemimpin sinagoge, seorang yang terhormat, yang terpandang, ia percaya kepada Yesus. Karena itu ia datang mengorbankan harga diri, merendahkan diri, tersungkur. Ini sikap seorang yang memposisikan diri sebagai seorang hamba, bermohon dengan sangat karena anak perempuan satu-satunya berumur 12 tahun dalam keadaan sekarat hampir mati. Yesus meresponi sikap iman Yairus, dan karena itu ia bersedia menuju ke rumah Yairus. Ayat 42 dan juga Injil Lukas pasal 8 ayat 42. Keluarga yang diberkati Tuhan, firman ini mengingatkan, menasihati, dan bahkan menegur kita sebagai orang tua yang setiap hari sibuk, bahkan super sibuk dengan berbagai aktivitas, agar jangan abaikan tanggung jawab terhadap keluarga. Apalagi ketika berada dalam pergumulan, kita harus bijak menata waktu untuk tugas dan untuk keluarga. Supaya tidak terjadi kita sukses di luar rumah, tapi gagal di dalam rumah. Belajar dari Yairus, sekalipun sibuk, tetap siapkan waktu berjuang untuk kesembuhan anaknya. Perjuangan iman seorang ayah, perjuangan iman orang tua yang membawa dan menyerahkan pergumulan sepenuhnya kepada Yesus, mendatangkan pertolongan, kemenangan, dan keselamatan. Anak-anak juga harus sadar, menghormati, dan menghargai perjuangan dan pengorbanan orang tua. Terkadang orang tua mengorbankan apa saja, bahkan mengorbankan harga diri, rela tanggung malu demi kepentingan anak-anak. Karena itu, sebagai keluarga yang beriman, buktikanlah iman itu dalam tindakan nyata, dalam hubungan orang tua dan anak, serta selalu datang menyerahkan pergumulan kepada Yesus. Sebagaimana ajakan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Itulah pujian yang dinyanyikan tadi. Yesus sanggup mengangkat beban hidup ini, diganti dengan kelegaan, manakala kita datang berserah sungguh-sungguh kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Ya, firman ini mengingatkan kami sebagai orang tua dan bahkan juga sebagai anak-anak di tengah keluarga, agar kami tidak abai melaksanakan peran tanggung jawab kami masing-masing. Dan diberkati setiap keluarga, setiap pribadi yang beribadah kepadamu, dimanapun mereka berada. Hamba tumpangkan tangan, Engkau jamah, Engkau berkati, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupi, yang putus harap diberi pengharapan baru, yang mengalami pergumulan di tengah keluarga, suami istri, orang tua anak yang tidak harmonis, yang mengalami percekcokan, pertengkaran, Engkau Allah Raja Damai, damaikanlah setiap keluarga, dan Tuhanlah yang jaga bentengi kemanapun pergi, aman dalam penjagaan pembentengan, dan Tuhan buat berhasil semua yang mau dikerjakan. Anak-anak kami dalam studi, dalam pergaulan, dijaga, dilindungi, tapi juga tugas tanggung jawab kami tiap hari, buatkan berhasil, supaya keberhasilan kami datangkan sukacita untuk keagungan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan, pujian, firman, dan doa. Tuhan Allah menyertai, menolong, memberkati, memberi kemenangan, dan menyelamatkan saudara bersama keluarga, kini dan selamanya. Amin. Trims.